Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya kembali ke Doni Gahral Adian. Don, tadi ada masukan sebaiknya ada penggratisan internet dan realokasi dana desa untuk kepentingan pendidikan. Gimana Anda merespon masukan dari Mbak Retno Listiarti ini? Ya, saya kira itu masuk dalam kajian, dalam pertimbangan. Ya, tentu saja kita tahu bahwa PJJ itu tentu saja punya konsekuensi bagi mereka yang berpendapatan rendah begitu. Ya, ada kebutuhan pulsa, akses internet dan sebagainya. Jadi saya kira akan dipikirkan bagaimana solusinya begitu. Nah, mengenai alokasi dana desa atau realokasi dana desa juga saya kira kemudian PDT juga saya kira memikirkan hal tersebut begitu. Ya, tapi sekali lagi kita harus tahu bahwa untuk dana desa ya di lapangan sudah banyak sekali keluhan bahwa dana desa memang sudah terpakai terlalu banyak untuk penanganan COVID-19 begitu. Ya, artinya apabila memang dirasakan perlu, pemerintah saya kira akan menganggarkan lagi untuk keperluan tadi ya, untuk membantu akses internet ya bagi mereka yang tidak mampu supaya bisa mengikuti PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Begitu Mas Budiman. Tadi kalau ada kritikan juga bahwa sebetulnya PJJ kita ini masih bias terhadap bias kelompok, bias Jawa luar Jawa dan lain sebagainya. Bagaimana pemerintah merespon menjawab asumsi itu? Iya, jadi saya kira tadi betul bahwa ada ketimpangan ya, bahwa tentu saja akses ya terhadap internet ya itu berbeda ya dari satu daerah ke daerah lain. Nah, tapi saya kira itu bukan sesuatu yang tanpa solusi ya. Kita tahu bahwa akses itu kemudian bisa dibantu nantinya ya oleh pemerintah melalui penganggaran yang ada untuk memungkinkan mereka yang tidak mampu bisa mengakses itu ya. Nah, tentu saja hal-hal teknis ini masuk dalam kajian, masuk dalam pertimbangan. Karena kalau kita putuskan untuk menunda pembukaan sekolah dan pembelajaran melakukan PJJ, maka konsekuensi-konsekuensi teknis itu harus diatasi secara seksama ya dengan cukup hati-hati. Begitu Mas Budiman. Oke, baik. Saya kembali ke Bu Unifah. Ibu, jadi kalau bagi guru-guru itu lebih suka mengajar di kelas face to face gitu atau lebih suka mengajar dengan online sih sebetulnya? Ya, sebenarnya kalau dari survei kami, karena ini kebiasaan lama, itu mereka 60% memilih belajar face to face. Tetapi yang lebih menarik lagi karena situasi seperti yang dihadapi saat ini, tiba-tiba guru itu ada sekitar 3 juta guru beramai-ramai belajar. Belajar kita online? Bisa lihat dari belajar online. Okay. Dan dalam webinar kami itu 15.516 bersama-sama belajar dan 426.000 hanya dalam 2 minggu. Itu artinya guru itu punya tanggung jawab moral yang sangat tinggi karena selama ini tidak pernah diarahkan di dalam bentuk pembelajaran yang sifatnya inovatif, lebih kepada one way gitu. Maka kemudian perubahan ini terasa begitu mendadak tetapi membangkitkan semangat. Okay. Kalau menurut saya proses ini karena kita nggak mungkin kalau kata Dr. Aman tadi, Ketua IDAI itu, kita itu sulit memprediksi kapan akan berakhir. Maka ini kesempatan bagi Indonesia menata apa yang disebut transformasi pembelajaran. Ini yang belum ada. Transformasi pembelajaran ini bagaimana kita mencoba untuk tidak kembali kepada konvensional. Menata misalnya, kalau kami ini sekarang bisa melihat ke daerah-daerah, guru-guru tetap berkunjung di era pandemi. Siapa yang menyediakan transportnya? Siapa yang menyediakan, yang menjamin keselamatannya? Berkunjung ke rumah-rumah siswa, karena mereka merasa harus bertanggung jawab pada pendidikan anak. Artinya kurang terperhatikan gitu guru-gurunya, Bu? Iya betul. Kalau dari aspek misalnya guru, itu dianggapnya ini menjadi tugas tanggung jawab guru aja. Padahal guru juga kesulitan sebagai orang tua. Okay. Belum lagi ini ya, agak hati-hati kita berbicara antara negeri swasta. Okay. Misalnya di daerah di kita itu ada sekitar 50.000 sekolah swasta. Ada sekitar 20 jutaan anak-anak, 20 kurang lah, ya anak-anak sekolah swasta. Dan mereka adalah
di sekolah-sekolah yang menengah ke bawah. Nah, ini adalah bagian yang harus diperhatikan oleh kebijakan pemerintah. Baik di dalam perhatian infrastrukturnya maupun gurunya, kesejahteraan, pelatihan, dan lain sebagainya. Dan ini desain ini yang kami harapkan segera ada. Jadi jangan sampai nanti setelah kita era pandemi ini berakhir, ada wabah lagi, wabah keterpurukan dan belum siap lagi. Kita, karena kita belum siap mengubah mindset, mengubah kultur, mengubah juga termasuk materi yang harus kita delivery-nya seperti apa, prosesnya seperti apa. Ini adalah saatnya kita melompat. Kita nggak bisa lagi kembali kepada masa lalu, di mana kita akan konvensional, kita akan blended pastinya, ya. Dan itu melibatkan implikasinya ke banyak hal. Mulai dari penataan jam pelajaran, mulai dari shift, mulai dari tata kelola, sebenarnya tata kelola dari pemerintah. 24 jam dan lain sebagainya yang teknis-teknis itu luar biasa mengganggu guru. Jadi kita harus ubah cara. Jadi kalau saya kembali ke Kang Cecep tadi, sebenarnya kalau kita mau melihat mutu pendidikan itu sangat tergantung kepada kebijakan yang bermutu. Kalau dari kebijakan pemerintah ya? Iya. Kebijakan tidak bermutu dan tidak konsisten dikawal, jangan harap di bawah bisa dilaksanakan. Baik. Saya kembali ke Dr. Aman Bakti Pulungan. Dokter, ini kan banyak keluhan anak-anak setelah 3 bulan atau 2,5 bulan di rumah merasa stres, apakah juga ada kemungkinan ada gangguan psikologis pada anak-anak sehingga memang banyak kejadian-kejadian yang juga mungkin menjadi aneh-aneh juga, Dok? Iya, itu pasti memang, itu pasti. Dan kita juga sudah dapat laporan ada terjadi KDRT juga, mungkin karena memang orang tuanya di rumah. Nah, tetapi kalau kita lihat untuk saat ini, mesti ada prioritas utama dulu. Hak pertama anak adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup. Yang kedua, untuk sehat. Yang ketiga, barulah kesejahteraan dan pendidikan dan lain-lain. Nah, untuk saat ini, kita melihat hak untuk hidup dulu. Nah, tentulah nanti kita lihat, kita siap, saya setuju dengan Prof. Unifa, dengan Kang Cecep juga. Kita harus duduk dan melibatkan semua civil society. Karena tidak mungkin. Sekarang kita banyak dapat sekarang, jangankan yang untuk yang sekolah saja. Sekarang yang orang tuanya dirawat satu, ibunya meninggal, anaknya sekarang dititipin oleh tetangga. Itu banyak sekali yang kita terima sekarang. Yang menanyakan bagaimana harus apa yang kita lakukan. Kita belum pernah belajar dalam situasi seperti ini. Jadi harus semua masyarakat ikut membantu. Jadi tidak bisa kita saja dihilir dokter dan Prof. Unifah dengan seluruh guru melakukannya di sekolah. Seluruh harus terlibat di sini. Anak Indonesia ini adalah pusaka kita. Dan anak yang lahir sekarang, ini harus kita jaga 70-80 tahun ke depan. Dan juga kita isi pendidikan dan dijaga tetap sehat. Jadi inilah yang dititipkan ke kita kan. Tapi untuk saat ini kami berpikir yang penting dia melewatin ini tidak sakit dan bisa hidup dulu untuk saat ini. Tapi gini Dokter Aman, ini kalau trennya kan anak-anak kan ini kan memang dia selalu bergaul dengan teman-temannya, bermain dengan teman-temannya, tapi kondisinya di rumah setiap hari ketemu dengan orang tuanya, belajarnya kadang-kadang juga tidak terlalu menyenangkan. Ini bisa punya dampak psikis terhadap anak-anak itu sendiri. Nantinya jangka panjang iya, tapi anak ini kan harus diisi dong kegiatannya. Ya, banyak yang bisa kita siapkan tentunya. Apa yang harus dilakukan dengan orang tua. Tetapi ini makanya kita harus duduk bersama. Ya kan? Ini kan tiba-tiba pada saat mau tahun ajaran barulah kita dilibatkan semua ditanya seperti ini. Dalam arti kata dilibatkan ditanya media kan. Belum dilibatkan ditanya bagaimana sebetulnya kan. Tadi kan boleh-boleh kita harus duduk. Emang sekarang sampai kan ini IDAI, PGRI, pengamat-pengamat belum pernah diundang duduk untuk bagaimana membicarakan soal pendidikan di era pandemi? Kita sudah pernah rapat 2 kali dan kita paparkan, tapi setelah itu kan kita pengen tahu betul-betul realnya ini bagaimana sih sebetulnya, apakah betul memang ditunda dan kapan mulainya, apakah tetap Juli. Tetapi itu anggota kami atau beberapa ketua cabang kami ini sudah diminta oleh beberapa pemdanya akan dimulai. Dan ini kan berarti
ada ketidaksamaan bahwa apa yang mau dari pusat, tetapi dari daerah mereka menanyakan, ini kita diundang rapat. Jadi ada di salah satu pemerintah tingkat 2, itu bupatinya mengundang. Dan kita bilang, kita katakan dimundur. Dan ada salah satu di tingkat 1, diundang juga oleh wakil gubernurnya. Kita katakan, nah kalau bisa, memang kita ada kejelasan sebetulnya. Apakah memang tahun ajaran tetap di Juli, tetapi dimulai dengan PJJ dulu. Tetapi jarak nanti untuk offline ketemu face to face itu kita nilai sampai Desember 2020. Oke, baik. Saya kembali ke mengkonfirmasi kepada Doni terlebih dulu. Don, ini sebenarnya gimana? Polisi pemerintah akan menyerahkan kepada daerah-daerah tergantung kepada zona daerahnya. Apakah kalau sekolah itu berada di zona hijau, silahkan kemudian buka. Mungkin gurunya dalam zona merah datang ke zona hijau atau seperti apa? Sehingga ada kesatuan yang jelas, seragam soal dimulainya pendidikan itu. Sebenarnya gimana polisi pemerintah pusat itu? Ya, saya kira tadi pendapat dokter benar sekali bahwa terlalu beresiko ya sekarang kalau kita terburu-buru ya membuka apapun itu bicara hijau atau merah ya. Karena apa ya, meskipun hijau kita tidak tahu karena ada yang tanpa gejala misalnya begitu ya, ada yang memang kita tidak pernah bisa memastikan bahwa tidak jadi penularan. Jadi ya kita better safe than sorry lah, lebih baik kita berhati-hati daripada menyesal kemudian. Ya saya kira pemerintah akan mendengar ya pendapat para ahli ya terutama dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tentang kapan waktu yang tepat itu ya. Juga melihat juga indikator-indikator epidemiologis yang sekarang ditemukan begitu. Jadi banyak variabel Mas Budiman yang menjadi bahan pertimbangan. Arahan Presiden jelas, sektor pendidikan tolong dipikirkan masa-masa kapan waktu yang tepat ya, dan juga diperiksa kesiapan ya sekolah dalam nanti menjalankan new normal ketika kemudian sekolah sudah berjalan kembali begitu ya, terutama kedisiplinan siswa, bagaimana guru itu bisa betul-betul memastikan kedisiplinan siswa dalam menjalankan protokol kesehatan. Karena kalau ini tidak dijalankan ya bisa terjadi kemudian gelombang kedua dan akhirnya ditutup kembali. Kan kita tidak mau kemudian setelah sekolah berjalan sekian lama kemudian ditutup kembali karena ada kenaikan jumlah positif. Saya pertanyakan gini Doni, tadi dari Dokter Aman kan mengatakan bahwa ada ketidaksinkronan antara pemerintah pusat, antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Sebenarnya apa yang terjadi soal penerapan kapan tahun ajaran baru akan dilaksanakan? Iya, jadi saya kira keputusan itu ada di pemerintah pusat. Tinggal nanti ya, karena kan tahun ajaran itu kan harus serempak, ya. Nah, sehingga nanti ketika diputuskan misalnya, let's say ya, misalnya Desember 2020, ya maka ya tentu saja semua mengikuti itu. Nah, kalau daerah itu hijau, kemudian merah, itu saja ada hal yang harus diperhatikan begitu. Ya, tapi paling tidak ya pemerintah sudah mengatakan bahwa kita harus berhati-hati. Dan yang kedua, protokol harus diimplementasikan secara sungguh-sungguh ya sehingga kedisiplinan siswa dapat dipastikan oleh gurunya. Baik itu di zona merah maupun di zona hijau. Jadi kita tidak mau kemudian kalau kemudian hijau kemudian kita merasa bahwa semua aman-aman saja. Kan kita ingin melindungi tadi seperti dokter, hak hidup anak itu menjadi satu yang prioritas. Itu Mas Budiman. Baik, Mbak Retno, nanti tolong nanti dijelaskan ya sebenarnya KPAI sudah memberikan masukan apa kepada pemerintah berkaitan dengan pendidikan di era pandemi, tapi jawaban Mbak Retno setelah jeda berikut ini.